Theopompus dari Chios, seorang sejarawan, menulis mengenai wilayah yang disebut Meropis. Deskripsi wilayah ini ada pada buku 8 Filipika, yang berisi dialog antara Raja Midas dan Silenus, teman dari Dionysus. Silenus mendeskripsikan bangsa Meropit, ras manusia yang tumbuh 2 kali dari ukuran tubuh biasa, dan menghuni 2 kota di Pulau Meropis, Thebes, kota Pies, dan Machimos, kota pertempuran. Theopompus mencatat ciri fisik yang sama dengan fisik yang dimiliki kaum At, yaitu berperawakan raksasa. Hal ini yang mendukung bahwa Atlantis adalah keturunan kaum At, maka penulis dalam buku ini menulis Atlantis dengan At, yaitu Atlantis. Theopompus mencatat juga bahwa angkatan bersenjata sebanyak 10 juta tentara menyeberangi samudra untuk menaklukkan Hyperborea. Heinz Gunther Nesselrad menyatakan bahwa cerita Silenus merupakan jiplakan dari kisah Atlantis, untuk alasan menjatuhkan pemikiran Plato tentang Atlantis. Zoticus, seorang filsuf Neoplatonis pada abad ketiga, menulis puisi berdasarkan catatan Plato mengenai Atlantis. Sejarawan abad keempat, Ammianus Marcellinus, berdasarkan karya Timagenes, sejarawan abad pertama SM, yang hilang, menulis bahwa Druid dari Galia mengatakan bahwa sebagian penduduk Galia bermigrasi dari kepulauan yang jauh, dalam hal ini mengarah kepada Imperium Atlantis yang bercirikan kepulauan. Catatan Ammianus dianggap oleh sebagian orang sebagai klaim bahwa ketika Atlantis tenggelam, penduduknya mengungsi ke Eropa Barat, tetapi Ammianus mengatakan bahwa sebagian dari penduduk ada yang tinggal dan lainnya juga bermigrasi dari kepulauan dan wilayah melewati Rin. Res Gestae 15.9 membuktikan bahwa imigran datang ke Galia dari utara dan timur, tidak dari Samudra Atlantik. Risalah Ibrani mengenai perhitungan astronomi pada tahun 1378/79, yang merupakan karya sastra pra-Islam awal yang tidak diketahui, menyinggung mitologi Atlantis dalam bahasan mengenai penentuan titik nol kalkulasi garis bujur. Buku Francis Bacon tahun 1627, The New Atlantis, Atlantis Baru, mendeskripsikan komunitas utopia yang disebut Ben Salem, terletak di pantai barat Amerika. Karakter dalam novel ini memberikan sejarah Atlantis yang mirip dengan catatan Plato. Tidak jelas apakah Bacon menyebut Amerika Utara atau Amerika Selatan. Buku Isaac Newton tahun 1728, The Chronology of the Ancient Kingdoms Amended, kronologi kerajaan kuno berkembang, mempelajari berbagai hubungan mitologi dengan Atlantis. Pada pertengahan dan akhir abad ke-19, beberapa sarjana Mesoamerika, dimulai dari Charles Etienne Brasser de Bourbock, dan termasuk Edward Herbert Thompson dan Augustus Le Plongeon, menyatakan bahwa Atlantis berhubungan dengan peradaban Maya dan Aztec. Pada tahun 1882, Ignatius L. Donnelly mempublikasikan Atlantis, The Antediluvian World. Karyanya menarik minat banyak orang terhadap Atlantis. Donnelly mengambil catatan Plato mengenai Atlantis dengan baik dan menyatakan bahwa semua peradaban kuno yang diketahui berasal dari kebudayaan Neolitik yang dalam hal ini mengarah kepada Atlantis. Ignatius L. Donnelly dengan bakunya menulis bahwa awal peradaban maju tersebut dimulai masa Atlantis. Dalam hal ini penulis beranggapan sama, tapi masih ada peradaban sebelum Atlantis, yaitu Lemuria, dan kedua peradaban maju tersebut berada di Sunda Land yang saat ini bernama Indonesia. Selama akhir abad ke-19, Atlantis digabungkan dengan cerita-cerita benua hilang lainnya, seperti Mu dan Lemuria. Helena Blavatsky, Pergerakan Era Baru, menulis dalam The Secret Doctrine, Doktrin Rahasia, bahwa bangsa Atlantis adalah pahlawan budaya, berbeda dengan Plato yang mendeskripsikan mereka sebagai bangsa yang suka perang, dianggap bersumber dari akar ras keempat, yang diteruskan oleh ras Arya. Bahwa bangsa awal di Nusantara yang terdeteksi oleh ahli sejarah adalah bangsa yang disebut dengan nama 1. Jawi, bukan suku Jawa. 2. Madayu, Mada, Medes, Madian, Midian, Medea. 3. Cambises. 4. Skythia, Sakkas, Caka kaum Aryan, ras Arya. 5. Manesah. 6. Mala turunan bangsa atau sukunya Jakun, Iban, Kadazan, Melanau, Bajau. 7. Malay. 8. Mada. 9. Madayu. 10. Malayu, bukan Melayu. Varian nama turunan keempat dari bangsa Jawi adalah bangsa yang bernama Skythia, Sakkas, Caka, Saka. Kaum Aryan adalah kaum Saka, leluhur bangsa Nusantara Indonesia yang tersebar prasasti berangkat tahun. Saka juga pada relief dasar Borobudur dengan teks literasi kata Mahecakya. Kaum Saka, leluhur bangsa Nusantara Indonesia terdahulu, disebut oleh dunia sebagai Yunani Skytes, Scythians,
Skites. Sansekerta, Saka-Saka, Aka. Persia kuno, Saka. Persia baru, Pashto. Latin, Sacae. Cina, Sai. Cina kuno, Sek. Assyria, Askuzai, Askus. Herodotus, Skolotoi. Rudolf Steiner menulis evolusi budaya Mu atau Atlantis. Edgar Cayce, pertama kali menyebut Atlantis tahun 1923, juga menjelaskan bahwa lokasi Atlantis berada di Karibia, dan menyatakan bahwa Atlantis adalah peradaban terdahulu yang sangat maju memiliki kapal dan pesawat tempur menggunakan energi dalam bentuk kristal energi misterius, dan saat ini telah tenggelam. Dr. J. Manson Valentine, merupakan formasi batu tenggelam yang terlihat seperti jalan di sebelah utara Kepulauan Bimini Utara, ditemukan pada tahun 1968 dan diklaim sebagai bukti peradaban Atlantis yang hilang dan kini masih diteliti. Menurut Herodotus 430 SM, ekspedisi Finisi telah berlayar mengitari Afrika atas perintah Fir'aun Neko, berlayar ke selatan Laut Merah dan Samudera Hindia dan bagian utara di Atlantik, memasuki Laut Tengah melalui pilar Hercules. Deskripsinya di Afrika Barat Laut menjelaskan bahwa ia melokasikan pilar Hercules dengan tepat di tempat pilar Hercules berada saat ini. Tentang pilar Hercules yang telah diletakkan di Selat Sisilia menurut Eratosthenes, telah dikutip dalam beberapa teori Atlantis. Ada beberapa teori tentang lokasi Atlantis yang diusulkan di antaranya berada atau di sekitar Laut Tengah. Pulau seperti Sardinia, Kreta dan Santorini, Sisilia, Siprus dan Malta, kota seperti Troya, Tartessos, dan Tantalus di Provinsi Manisa, Turki, dan Israel Sinai atau Kanaan. Teori tentang letusan Tera besar pada abad ke-17 atau ke-16 SM menyebabkan tsunami besar yang diduga para ahli menghancurkan peradaban Minoa di sekitar Pulau Kreta yang meninggalkan cerita bahwa bencana ini mungkin merupakan bencana yang menghancurkan Atlantis. Usulan lain tentang lokasi Atlantis adalah wilayah di Laut Hitam, Bosporus dan Anchorage, suatu tempat legendaris di dekat Trabzon. A.G. Galanopoulos menyatakan bahwa skala waktu telah berubah akibat kesalahan penerjemahan, kemungkinan kesalahan penerjemahan bahasa Mesir ke Yunani, kesalahan yang dianggap tidak mendukung bahwa Atlantis berada di Pulau Kreta, yang meninggalkan kota dengan seukuran kawah Tera, 900 tahun sebelum Solon merupakan abad ke-15 SM. Olof Rudbeck di Atlant, tahun 1672 sampai tahun 1702, hipotesisnya menyatakan Atlantis berada pada pulau yang telah tenggelam di Eropa Utara, termasuk Swedia, atau di Laut Utara. Beberapa teori telah mengusulkan Al-Andalus atau Irlandia sebagai lokasi. Kepulauan Canary juga dinyatakan sebagai lokasi yang mungkin, sebelah barat Selat Gibraltar tetapi dekat dengan Laut Tengah. Berbagai kepulauan di Atlantik juga dinyatakan sebagai lokasi yang mungkin, terutama Kepulauan Azores. Pulau Spartel yang telah tenggelam di Selat Gibraltar juga telah diusulkan.